Ya, halo semua, balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan review dari ini dia, dub. Dub apa tuh? Hibi R5 Saber. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Si R5 Saber atau yang nanti saya sebut R5S atau R5S ini merupakan barang pinjaman. Biasa minjem ke si Bambang, ya wih jadi kang pinjem sekarang. Ya nggak apa-apa lah, terima kasih. Selain itu juga, ini merupakan opini saya pribadi terhadap si R5 Saber ini. Kurang lebihnya penggunaan 1 minggu. Terima kasih banyak, sekali lagi udah dipinjemin 1 mingguan ya, makasih banyak. Yuk kita mulai dari dus dan aksesorisnya dulu. Iya, dusnya kayak begini. Kita langsung buka aja, slide. Oke. Ininya slide ke atas. Shoot. Dapat kayak SIM ejector yang berguna untuk ngebuka si slot micro SD-nya. Tuh, ada slotnya. Ya. Kita lanjut lagi. Dapat apa aja? Kita buka dulu. Di yang sini kabel Type C ke Type A. Di sini iya. Ini dari tokonya, ini ada spare anti gores. Ini ada nggak tahu sertifikat ya. Ini ada, wah bahasanya nggak paham. Yang ini ada quick start guide yang segede, waduh ini segede peta dunia ya. Oke, kita kesampingin dulu. Selain itu juga ada yang ketinggalan. Ini dia leather case, nggak tahu ini case asli atau sintetik. Anggap aja asli kali ya. Oke. Kita masuk ke build sidapnya. Build sidapnya ini serba kaca loh, sebenarnya agak horor. Gampang banget scratch jadinya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Sebelah sininya kaca, bawah sininya juga kaca, sebelah atas sininya juga kaca. Sininya kaca dan bodinya aluminium. Di sisi sebelah sini ada tombol media button yang agak sedikit aneh. Kenapa? Ya, kita biasa kenal media ini play, forward atau next track. Yang ini rewind atau backtrack. Tapi di si Hibi ininya play, di sini forward, di sini back track ya, atau rewind. Padahal jarumnya bukan jarum ya, panahnya ini ke kanan, yang ini ke kiri, ini play. Kalau biasa kalian di media player ya tahu sendirilah. Urutannya ini play, forward, rewind. Tapi kalau di sini kebalik. Play, forward, rewind. Ya, ini ada tombol powernya yang ada LED-nya, nanti saya bahas juga untuk apa LED-nya. Di sini ada yang membedakan S-Saber ya. Ngomong-ngomong si Hibi R5 Saber ini bukan make chip ISS Saber loh. Confusion of the highest order. Dia sama kayak R5 yang biasa, masih CS43198 dual duct. Tapi dia bedanya di si OPM-nya, tuningannya, dan si packagingnya katanya sih. Kalau baca di yang web Hibinya, si yang R5 Saber dapatnya leather case, bukan plastik. Di sisi sebelah sininya ada ya tombol volume. Ada bukan SIM tray, tapi micro SD slot. Ini si tombol-tombolnya enak loh. Kliknya ya satisfying lah. Pas. Di yang sisi sininya ada layarnya yang 4 inch ukurannya. Ini dari size dubnya sih ini compact banget ya, enak lah, cocok pas ukuran size-nya di tangan saya ini enak banget. Tapi, ada tapinya, ini kalau misalkan kalian perlu ngetik sesuatu atau mau search lagu ini, wow, ya susah. Selain itu juga saya mau menambahkan info bahwa ini ada depan belakang udah dikasih anti gores plastik bawaan dari pabriknya. Yuk kita bahas si tombolnya yang tadi ada lampunya. Sekarang lampunya di warna biru. Kita buka.
Dia juga nunjukin sample rate ya. Ini mana? Coba ya. Michael Jackson. Mana Michael Jackson? Oke. Ini ngomong-ngomong pakai Apple Music, udah high res juga sih, lumayan tuh. Coba saya zoom dulu. Oke. Ini dia udah high res lossless ya, kayaknya kebanyakan zoomnya. Kurangin 1. Oke. Kalau kita pencet play dia 96K, kelihatan di sini, kelihatan nggak sih? Ya tuh 96K. Si lampunya berubah jadi warna hijau. Wow. Coba kita ganti resolusi yang lain ya, sample rate-nya ini di 44,1K. Warna biru. Oke, cuman untuk penunjuk itu aja sih kayaknya. Biar lebih estetik. Yuk kita bahas si fitur-fiturnya dan penggunaan si R5S ini gimana sih? Dia yang tadi saya bilang, ini penuh kaca ya, agak sedikit horor sih. Ini juga ada dia beberapa bekas scratch dari kantong karena wadahnya yang letter case-nya bagian sisi atasnya kebuka ya. Ini kita kasih lihat dulu. Mana ada nggak kelihatan? Nggak di sisi sininya ada scratch. Ya kalau nggak kelihatan intinya gampang scratch. Di yang sebelah sininya juga ada bekas colokin kabel Pentagon. Ada lingkarannya, kelihatan nggak tuh? Kayak semi-semi pudar gitu kan? Kelihatan nggak sih? Ya ada bayangannya lingkaran. Ya ini kalau desain perspektif sih ini ya cantik sih, cakep sih, keren gitu. Tapi kalau untuk ya dari sisi durability ada wear and tear-nya ini bertambah. Lanjut. Jadi ya yang kayak saya bilang juga tadi, kalau ngetik nih ya saya coba ketik apa ya. Searching lagunya siapa ya? Aimer gitu, saya coba ketik bisa nggak nih? A-I-M-E-R tuh AIM3R jadinya ya. Ini ya layar 4 inch tuh, lihat jari telunjuk saya nutupin berapa huruf ini. Ya itulah salah satu susah ya, mungkin minusnya kali ya untuk layar yang sebesar ini. Kalau perlu ngetik ya agak susah. Tapi ya sisi lainnya ini enak, jadi size-nya compact, pocketable, ya di tangan juga enak. Selain itu juga ngomong-ngomong di tangan enak nih. Si R5S ini nggak panas loh kalau dipakai nyetel lagu, nggak kayak dap-dap apa ya. Contohnya yang pernah saya pakai, Shanling M5S itu wow luar biasa deh. Dipakai nyetel lagu apalagi di balance-nya. Di yang Shanling M5S 1 jam berasa panasnya kayak kalian abis main PUBG, luar biasa. Panas banget, nggak bisa dikantongin, dipegang pun ya tangan nggak nyaman. Yang ini aman. Kita masuk ke fiturnya. Fiturnya ada WiFi untuk streaming. Bisa jadi Bluetooth receiver juga, dia bisa LDAC. Sound quality-nya gimana kalau dipakai Bluetooth receiver? Dibandingkan colok langsung, ya dicolok langsung sih emang. Dibandingkan non-Bluetooth ya. Di Bluetooth receiver modenya treble-nya sedikit berkurang detailnya. Dan bass-nya yang saya notice jadi agak sedikit lembek ya, sedikit sih, nggak jauh banget. Selain itu fiturnya apalagi bisa dipakai Bluetooth normal juga. Misal kalian mau konekin TWS ke sini bisa kok. Selain itu juga yang fitur berhubungan audionya apa aja. Dia bisa jadi USB DAC. Tapi sayangnya kalau dipakai untuk nonton video atau untuk main game ini latensinya gede ya. Jadi contohnya gambarnya udah kemana tapi soundnya telat ya, nge-lag, ada delaynya. Kita bahas lagi fiturnya. Fitur audionya ada apa aja ini ya, bisa nggak? Oke. Nih ada pilihan filter
Saya paling suka yang slow roll off and phase compensated. Ini antara placebo dan tidak placebo ya. Yang saya dengerin sih di yang paling atas, dia suaranya lebih energetik, apapun itu. Di yang paling bawah dia lebih slow, lebih gimana ya? Lebih kalem sedikit. Gak tahu bener, gak tahu placebo. Di yang kedua, ini ada common output, maksudnya apa sih? Ya ini jack 3.5 dan bawahnya ada balance output. Ada pilihannya. Ini untuk apa yang dua menu ini? Dua menu yang ini untuk pakein ngubah ke line out ya. Di yang R5 ini si Hibi ada nambahin sesuatu ekstra ya. Ada balance line out. Biasanya hanya 3.5 aja kayak di Vio M11, di Shanling M5S, di apa tuh namanya? Shanling M6 Pro dia cuman di 3.5-nya aja line out-nya. Barangkali kalian butuh balance line out di sini bisa. Ada pilihan gain-nya juga, ada volume setting tuh. Bedanya apa? Cuman curve-nya doang sih sebenarnya bedanya. Ada plugins yang nggak saya tes, nggak ngerti itu untuk apa. Ada MSEB untuk kalian yang suka custom tuning suara. Tapi minusnya nih, saya praktekin. Ya, ini ada operation guide-nya. Oke. Nih, misalkan kalian mau ngubah suara ke overall temperaturnya bisa warm, bisa bright sih. Ini kita slide kalau bisa. Ya, nih. Karena layarnya yang kecil, saya gerakin sedikit aja tuh. Angkanya berkurangnya langsung banyak ya. Ya, tuh. Jadi istilahnya kalau kalian perlu fine tuning suara ini agak sedikit susah. Coba balikin dulu, reset, matiin. Oke. Ada apa lagi? Ada tonality nih. Ini sih lebih kayak preset equalizer aja sebenarnya. Dan bawahnya ada volume channel balance. Kita back. Kita bahas si battery life-nya. Ini penggunaannya di single ended, saya colokin Hi-Fi Man HE 400 SE. Stream Apple Music lossless, 1 jamnya cuman berkurang 6%. Wow, termasuk hemat loh, karena Hi-Fi Man HE 400 SE lumayan agak berat di pushnya. Kalau dicolokin di balance-nya, nah ini lumayan sih agak berkurang sebenarnya battery life-nya. Saya colokin IM, Moondrop Aria, setel lagunya di si Hibi Music. Filenya dari microSD saya 1 jam berkurangnya 7%. Kalau ngomongin baterai ya, ngecasnya lama nggak sih ini? Si R5S ini ngecasnya cuman bisa ganti, iya, cuman 2,5 jam. Ini ya silau yang tadi aja, oke. Dia ngecasnya 2,5 jam dari sisa baterai 10% ke full, lumayan cepet termasuknya. Dengan asumsi misalkan 1 jamnya hitung aja 7% lah ya. 1 jam 7%. Jadi kalian bisa dapat waktu ngedengerin lagu berapa jam tuh? 12, 13, 14 jam, ya kurang lebih 13 jaman. Kalian bisa setel lagu dengan kualitas yang lumayan bagus. Bukan lumayan bagus, memang bagus. Ngecas cuma perlu 2,5 jam. Salah satu plus dari saya. Yuk kita masuk ke soundnya. Soundnya saya tes pakai filternya yang slow roll phase compensated. Tonality off, MSEB off. Secara gambaran besarnya tonalnya gimana sih si R5S ini? Dia pembawaannya termasuk netral, agak sedikit warm, sedikit banget. Dia smooth, treble-nya tapi extend dan detailnya berlimpah. Wah, plus dari saya. Kita bahas satu persatu. Dari bassnya. Bassnya dia ada sedikit tambahan micin ya. Nggak banyak sih, dia model bassnya bukan bass jedak-jeduk, cuman kayak dibuat sedikit lebih deep ya, dari netral, sedikit banget. Untuk mid range-nya dia netral, nggak ada berasa micin atau suara aneh-aneh di mid-nya.
Kita masuk ke treble-nya. Si treble-nya dia itu smooth, ada kerasa kayak smoothing, nggak tajam, tapi dia extend. Artikulasinya itu oke banget ya, detail retrieval-nya juga. Ya saya suka detailnya si R5S. Masuk ke teknikalnya. Stage-nya dia luas. Ngedukung banget kalau misalkan IM-nya atau headphone-nya yang di pair ke sini udah bagus juga stage-nya. Ditambah ini ruangnya semakin jelas lagi. Imaging dan separasi dan positioning. Ya sesuai sama namanya. Saber dia sharp, terpisah-pisah semua, asal suaranya jelas semua. Imagingnya pun bisa ngegambarin objek suara dengan meyakinkan. Detail retrievalnya. Ini ya yang saya bilang tadi, ini saya suka detail retrievalnya si Hibi R5S ini. Dia detail retrievalnya banyak banget, nampilin micro detail meskipun pembawaannya smooth. Yuk kita bahas si perbedaannya balance versus single-endednya. Dia tonalnya sama, nggak jomplang. Kadang ada beberapa dub yang single-endednya kering, tapi balance-nya berasa hidup, musikal banget. Contohnya, Vio M11 ya, saya dulu pernah pakai itu begitu sih. Di yang ini enggak. Bedanya cuman kerasa di balance dia lebih megah stage-nya dan powernya makin besar. Yuk kita bahas powernya. Si single-endednya ini bisa untuk nge-push HE400 SE dari Hi-Fi Man, nge-push HD 600-300 ohm, tanpa kerasa sedikit pun ada dynamic yang berkurang, bassnya jadi hollow, enggak, di sini masih full, enggak berasa ada noticeable apapun yang aneh-aneh lah. Jadi untuk balance-nya ya bisa kalian bayangkan sendiri, bertambah lagi si powernya semakin besar. Ini dari volume stepnya kalau saya setel HE400 SE atau HD 600 di 52 sampai 57 saya range volumenya, itu udah kenceng untuk kuping saya. Yuk kita rekap si reviewnya. Jadi plus minusnya apa sih? Plusnya, saya suka size-nya yang compact. Plusnya lagi, ini powernya besar. Plusnya lagi, powernya besar tapi hemat baterai. Plusnya lagi, nggak panas. Plusnya lagi, smooth tapi detailnya berlimpah. Plus lagi, suaranya di single-ended nggak jomplang versus balance-nya. Plusnya lagi, karena ini udah Android, tapi nih ada catatan nanti di minusnya saya bahas juga. Ini support aplikasi-aplikasi Android ya, jadi kayak Apple Music ini. Apalagi si Apple Music dia udah ada lossless-nya, jadi istilahnya kalian cuman perlu si R5S ini download Apple Music berlangganan, udah library-nya dari situ aja, nggak usah repot-repot lagi. Nggak usah cari musik-musik bajakan, jangan bajak-bajak, yang asli aja kalau bisa. Streaming aja udah legal kok. Kita lanjut ke minusnya. Si R5S ini minusnya dia ada dua versi. Versi China dan internasional. Yang si Bambang punyanya versi China. Ini harus hati-hati nih. Kalau versi China dia nggak bisa sama sekali aplikasi yang butuh Google Framework. Contoh, YouTube Musik, Play Store, USB Audio Player Pro, dia nggak bisa. Kalau misalkan kalian mau beli si R5S ini, ya kalian harus tanya-tanya lah. Ini versinya China atau internasional, karena ada beberapa seller shady yang nggak mencantumkan versinya China apa internasional. Ya istilahnya kasihan aja lah kalau misalkan kalian berniat beli si R5S ini untuk streaming YouTube, ternyata nggak bisa, waduh kecewa nanti. Baru 1 hari dibeli langsung dilapakin lagi.
Kalau saya pribadi sih karena saya wibu, saya suka VTuber, saya suka ngedengerin lagu-lagu coveran VTuber, Niji Sanji, Hololive, dan lain-lainnya. Itu termasuk deal breaker ya, karena lagu-lagu coverannya adanya di YouTube, nggak ada di Apple Music. Jadi konklusinya layak nggak sih? In my opinion, selama masuk budgetnya dan nggak masalah minus yang saya sebutin tadi, ya jelas ini layak banget. Suaranya netral, ke arah warm sedikit, nggak bikin capek kuping, dia juga berlimpah sama detail. Dia smooth, tapi detail, tapi smooth, tapi detail. Ya saya suka banget suaranya, dan juga saya suka size-nya yang compact, tapi powernya besar. Selain itu juga irit baterai. Dan misalkan kalau kalian sikat yang versi internasional nih, kalian jadi istilahnya ya cuman perlu sikat R5S, langganan Apple Music, dah library kalian lengkap di Apple Music, lossless, kalau mau dengerin lagu cover-coveran pakai aja YouTube. Dah lengkap banget istilahnya ya, nggak usah beli micro SD pun bisa lah pakai ini. Dah paling take saya untuk si Hibi R5S ini kayak gitu ya. Kalau misalkan mau di-compare ke DAP ini, DAP itu, langsung tanya aja di kolom komen. Kalau masuk notif dari YouTube-nya pasti saya jawab kok. Selain itu juga saya sedikit mengingatkan, patuhi prokes, jangan sampai kena COVID kayak saya, nggak enak loh. Mending uangnya pakai tabung aja buat jajan ini. Seperti biasa juga saya selalu mengingatkan, makan yang cukup, minum yang cukup, mandi supaya tidak bau, tidur yang cukup, jangan begadang-begadang terus. Nih saya ngerekam ini jam 1 subuh. Olahraga kalau sempat, dan juga berjemur biar sehat. Dah sekian dari saya. Thanks for watching.